Definisi perundungan merangkum laman Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Perundungan atau bullying adalah suatu perilaku tidak baik secara verbal maupun fisik yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Perundungan ini bisa dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Jenis-jenis perundungan. Dilansir dari laman Kompas.com, perundungan mempunyai 5 jenis. Berikut beberapa jenis perundungan tersebut. 1. Perundungan secara fisik. Perundungan secara fisik adalah jenis perundungan yang paling mudah dikenali karena perundungan ini memiliki bekas luka ataupun memar yang ada di tubuh korban. Contoh, tindakan perundungan ini seperti memukul, mendorong, menyandung kaki dengan sengaja hingga meludahi. 2. Perundungan secara verbal. Perundungan secara verbal atau perkataan cenderung sulit dikenali karena tidak ada bukti jelas seperti perundungan fisik. Contoh, tindakan perundungan ini seperti mengolok-olok, memanggil nama dengan sebutan tidak pantas, menghina, dan mengintimidasi. 3. Perundungan relasional. Perundungan relasional adalah bentuk tidak langsung dari penindasan. Hal ini sering terjadi secara diam-diam di belakang korban. Contohnya, seperti menyebar gosip, membicarakan keburukan orang tersebut, hingga reputasi orang tersebut. Tujuannya tak lain adalah demi merendahkan orang tersebut di mata orang-orang lain. 4. Prejudicial bullying atau perundungan secara prasangka. Perundungan secara prasangka ini biasanya terjadi berdasarkan syarat atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain dampaknya bisa merugikan secara langsung, perundungan ini juga cukup berbahaya karena bisa mengundang kejahatan rasional. 5. Cyberbullying atau perundungan dunia maya atau digital. Ini adalah bentuk perundungan baru yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi digital. Sama seperti perundungan rasional, perundungan dunia maya juga dilakukan secara anonim lewat akun yang juga umumnya anonim. Perundungan dunia maya ini juga lebih berbahaya karena mudah dan masifnya suatu penyebaran informasi dan banyak sekali berita bohong dan palsu tersebar di dalamnya. Faktor-faktor penyebab perundungan. Dikutip dari laman halodoc.com, perundungan memiliki banyak faktor. Berikut beberapa faktor tersebut. Yang pertama, memiliki kontrol diri yang rendah dan tidak memiliki perasaan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Kedua, melakukan perundungan sebagai bentuk balas dendam. Ketiga, pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya sehingga dirinya selalu merasa terancam. Keempat, selalu ingin mengontrol dan mendominasi. Kelima, sulit menghargai orang lain. Keenam, korban memiliki kekurangan dalam aspek fisik maupun psikologis sehingga merasa dikucilkan. Ketujuh, tinggal di keluarga yang sering bertengkar dan melakukan kekerasan. Kedelapan, bergaul dengan teman sebaya yang menjadi supporter atau penonton tindakan perundungan. Kesembilan, lemahnya pengawasan di sekolah. Dan yang terakhir, media massa yang sering menampilkan tindakan kekerasan. Berikut ada dampak perundungan bagi korban. Dilansir dari laman kompas.com, perundungan menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi korbannya. Berikut ada beberapa dampak tersebut. Pertama, stres psikologis. Umumnya, korban perundungan lebih mungkin mengalami masalah kesehatan mental, misalnya menderita kecemasan berlebih, depresi, dan kesepian. Korban perundungan juga memiliki tingkat rasa bersalah atau kecemasan yang lebih tinggi dari orang lain. Pasalnya, mereka benar-benar mengetahui bagaimana rasanya menerima perilaku yang tidak mengenakan. Kedua, menjadi antisosialisasi. Perundungan menyebabkan korbannya menjadi merasa rendah diri. Hal ini akan berdampak buruk pada masyarakat karena korban sulit diajak kerjasama, gotong royong, dan sosialisasi. 3. Memiliki pikiran untuk bunuh diri. Mengidap stres dan menjadi antisosialisasi, banyak korban perundungan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Mereka berpikiran dan merasa hidupnya sangat menderita dan tidak berharga. Sehingga untuk mengakhiri penderitaan itu, bunuh dirilah jalan yang mereka pilih. Dampak perundungan bagi pelaku. Selain memiliki dampak buruk yang sangat jelas pada korban, perundungan juga menimbulkan akibat yang negatif.
bagi pelaku dan masyarakat sekitarnya. Dilansir dari laman kumparan.com, berikut beberapa dampaknya. 1. Tidak berempati, merupakan yang bertindak sebagai pelaku bullying cenderung tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain. Hal ini menyebabkan mereka sering bertindak tanpa memikirkan dampaknya, baik pada dirinya maupun orang lain. 2. Berpikir perundungan adalah hal yang biasa. Pelaku perundungan sering merasa bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan hal biasa. Parahnya, pelaku bisa merasakan kesenangan dan kepuasan semu setelah melakukan perundungan. 3. Berpotensi melakukan tindakan kriminal perundungan. Dalam hal ini fisik sendiri sudah termasuk tindakan pidana apabila pelaku terus melakukan perundungan dan menjadi kebiasaannya. Ini bisa meningkat menjadi tindakan kriminal yang jelas akan berdampak buruk bagi pelaku maupun keluarganya. Yang terakhir, tips mencegah perundungan. Berikut adalah beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencegah perundungan. Pertama, tunjukkan prestasi. Orang yang melakukan perundungan umumnya beraksi karena rasa iri maupun dengki. Sebagian besar korban perundungan pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang menindasnya. Yang harus dilakukan oleh para korban perundungan adalah tak ragu menunjukkan prestasinya, entah itu di sekolah maupun lingkungan kerja. Lama-kelamaan si perundung akan mundur dengan sendirinya karena merasa korbannya tidak terkalahkan. Yang kedua, tumbuhkan rasa percaya diri. Pelaku perundungan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya merasa minder dan semakin terpuruk. Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jerah pada para perundung, bangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Percayalah, pelaku perundungan malas menindas orang yang berani dan percaya diri. Yang ketiga dan terakhir, jalin pertemanan dengan banyak orang. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa korban perundungan umumnya suka menyendiri dan jarang memiliki teman? Well, cara mencegahnya adalah dengan menjalin pertemanan dengan banyak orang. Pastikan bahwa lingkaran pertemananmu ini sehat dan tidak suka melakukan perundungan. Ketika korban perundungan memiliki banyak teman, maka pelaku perundungan akan berpikir 2 kali untuk menindasnya. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan dari kami tentang perundungan ini. Apabila terjadi perundungan pada Anda ataupun orang di sekitar Anda, jangan ragu untuk menceritakannya dengan orang yang Anda percaya agar masalah perundungan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam ayat terakhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan juga Allah berfirman dalam surah Alam Nashrah, fa inna ma'al usri yusra. Yang artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.